Shalom semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dari Kejadian 40. Kejadian pasal 40. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Dia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu tunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggalkan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihku kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, terima kasih. Setelah kita mendengarkan kemarin Kejadian 39 ya, Yusuf yang difitnah oleh istri Potifar, dan hasil dari fitnah itu akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara ini Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Jadi kepala juru minuman Raja Mesir dan juru roti itu membuat kesalahan pada Raja Mesir, sehingga dia ditahan dalam rumah kepala pengawal raja. Nah, kepala pengawal raja ini menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Nah, suatu kali ya di ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka berdua ini bermimpi. Ya, masing-masing dari mereka itu memiliki mimpi, dan mimpi mereka punya arti yang tersendiri, arti sendiri. Nah, waktu pagi itu Yusuf datang kepada mereka, Yusuf melihat ya mereka bersusah hati,
Ya, lalu mereka menceritakan hal apa yang membuat mereka itu susah hati. Mereka menceritakan kepada Yusuf bahwa mereka ini bermimpi, tapi nggak ada orang yang bisa mengartikan mimpi dari mereka. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana Yusuf itu disertai oleh Tuhan ya. Yusuf berkata kepada mereka, bukanlah Allah yang menerangkan arti mimpi. Dan di situ Yusuf meminta mereka untuk menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Nah, yang pertama, juru minum. Juru minum ditanyain. Dia menceritakan mimpinya. Tanpa ada pohon anggur di depan juru minum. Pohon anggur itu punya 3 carang. Dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar. Dan tanda-tandanya penuh bunga anggur yang ranu. Nah, di situ, di tangan juru minuman itu ada piala Firaun. Lalu dia berkata, buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Nah, Yusuf mengartikan mimpi dari juru minuman itu ke 3 carang, yaitu 3 hari. Jadi Yusuf mengartikan bahwa dalam 3 hari Raja Firaun akan meninggikan dan mengembalikan pangkat yang dahulu, pangkatnya si juru minum yang dahulu. Dan juru minum itu menyampaikan piala ke tangan Firaun, sama seperti dahulu kala ketika dia menjadi juru minuman. Nah, ketika Yusuf udah mengartikan mimpi itu, Yusuf pesan nih sama si juru minum, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku ya kepada Raja Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari tempat ini. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat juru roti. Mimpi juru roti itu apa? Ya, juru roti mimpinya itu dia menjunjung 3 bakul berisi pengganan. Nah, dalam bakul itu ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Ya, buatan juru roti ini. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang ada di atas kepalaku. Nah, lalu Yusuf mengartikan mimpi juru roti itu. Ketiga bakul itu artinya adalah 3 hari. Jadi dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Nah, kalau kita melihat dalam ayat ini, apa yang terjadi setelah Yusuf menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti? Apakah arti yang disampaikan oleh Yusuf benar atau salah gitu ya. Nah, kita bisa melihatnya di ayat yang ke-20. Ya. Ayat yang ke-20 mengatakan, dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru roti di tengah-tengah para pegawainya, dan kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya. Sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi ya berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh juru minuman, juru roti ini, kepala juru roti ini digantung tepat sama seperti apa yang diartikan oleh Yusuf. Ya, yang ditafsirkan oleh Yusuf itu juru minuman dikembalikan ke jabatannya, dia menyampaikan piala ke tangan Firaun, tetapi juru roti dia digantung seperti apa yang sudah diartikan Yusuf. Nah, dari 2 hal ini kita mengamati ya Yusuf menafsirkan kan mimpi juru minuman dan juru roti. Mimpi kepala juru minuman ya mimpi pertanda yang membahagiakan. Ada kelegaan, ada pengangkatan kembali akan kedudukan yang diterima dalam waktu 3 hari. Tetapi berbanding terbalik dengan mimpi sang juru roti, menandakan kematian atas juru roti. Nah, gimana pesan Yusuf kepada juru minuman? Apakah Yusuf diingat oleh juru minuman atau dilupakan? Ayat ke-23 mengatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Nah, dari sini kita bisa melihat apa yang kita pelajari dalam ayat ini. Yang pertama, ya ada campur tangan Allah yang khusus sehingga Yusuf dapat menafsirkan mimpi juru minuman, juru roti. Bahkan ada penggenapan akan mimpi itu.
ada pengenapan akan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Nah, dari menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti ini sebenarnya Allah sedang membawa Yusuf kepada proses visinya Allah. Jadi ada proses pengenapan visinya Allah kepada orang-orang yang taat, hidupnya benar, hidupnya kudus. Nah, pengenapan visi Allah ini nanti membawa Yusuf kepada sebuah kedudukan yang terhormat. Dia jadi penguasa di istana. Pengenapan akan mimpi dari juru minuman dan juru roti ini meninggalkan pesan bahwa hal ini berasal dari sumber ilahi. Mimpi yang diartikan oleh Yusuf itu benar terjadi, tepat dan sesuai yang diartikan oleh Yusuf. Dalam hal ini Yusuf berperan ya dalam mimpi ini. Tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpi mereka kecuali Yusuf yang disertai oleh Allah. Nah, hal ini akan menjadi jalan bagi Allah. Tujuan Allah terhadap Yusuf. Kita bisa melihat di sini bahwa ada penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Sekalipun Yusuf itu harus berada di dalam penjara, dia ditahan gitu ya. Nah, Allah ini memberitahu hal-hal yang akan terjadi kepada Yusuf. Pembuktian tafsiran Yusuf akan mimpi-mimpi itu pada hari yang ditentukan, tepat ya. Juru minuman dan juru roti ya sama-sama diangkat. Seseorang diangkat pada jabatannya, sedangkan yang lain digantung. Diangkat ya, digantungan. Dan ini terjadi pada hari yang ketiga. Nah, kalau kita melihat hal ini, kita juga dapat melihat bahwa ada keadilan dari tindakan pemeliharaan Allah. Ya, dia membersihkan orang yang tidak bersalah, dia menghukum orang yang bersalah. Nah, satu bagian yang saya soroti dari hal ini adalah ayat 14. Yusuf bilang, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Tolong keluarkan aku dari rumah itu. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu. Yusuf malah dilupakan. Nah, ini sebuah contoh yang kurang baik ya. Dia sudah ditolong, tapi dia melupakan, dia tidak berterima kasih kepada Yusuf. Nah, yang berikutnya adalah amanat teksnya. Amanat teksnya adalah proses penggenapan dari visi Allah kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang hidup kudus, orang-orang yang menjaga kekudusan. Amanat teks berikutnya adalah penyertaan Tuhan itu nyata, sekalipun ya kadang hidup kita itu berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Aplikasinya, apakah penyertaan Tuhan ada dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah hidup dalam visinya Allah? Nah, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Ya, terima kasih guys. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dalam setiap rencana hidup kita pasti ada rencana Tuhan yang mulia, sekalipun kadang tidak mengerti di dalam kita mengiring visi Tuhan dan panggilan Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kita mau katakan, ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan, supaya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap berharap kepada Dia. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku
kepadamu, katakan Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancanganmu Tuhanku heran. Perbuatanmu, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut terjadilah. Dengan iman katakan Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancanganmu, amin, haleluya. Tuhanku heran perbuatanmu, haleluya. Engkau sanggup menghadapkan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Inilah doa kami, Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu. Ajarku mengerti visi-Mu, Tuhan. Ajarku mengerti panggilan-Mu, Tuhan. Ajarku setia, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur atas setiap panggilan Tuhan ada dalam hidup kita, baik secara umum maupun secara pribadi. Sekalipun dalam mengiring Tuhan ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada proses hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi kita mau setia, kita mau tidak protes sama Tuhan, kita mau taat sampai akhir. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa, aku bersyukur karena Engkau memanggilku Tuhan dengan rencana-Mu yang mulia, membawa banyak jiwa datang kepadamu, memuridkan banyak jiwa untuk mengerti setiap kebenaran firman. Aku mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini Engkau berikan kesempatan untuk menghidupi panggilan kami masing-masing. Kalau ada di antara kami yang masih ragu-ragu tentang panggilannya, maupun Tuhan sebagai pelayan Kristus, Tuhan Kau teguhkan panggilan-Mu atas setiap kami, supaya dengan firman Tuhan kami tidak ragu, kami terus belajar setia seperti Yusuf, sampai kami boleh menjadi Yusuf masa kini yang boleh Tuhan menjadi teladan, menjadi terang, dan visi Tuhan terus kami hidupi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.